Ya, dengan penuh rasa syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini di Saukah Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Sehat walafiat sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan. Dan alhamdulillah lewat dunia maya sana sudah hadir. Alhamdulillah dari Tasikmalaya kelihatan ini Ibu Subiati ya. Dari mana Ibu? Silakan diteruskan. Kemudian ada Ibu Eis bersama keluarganya dari Sumedang. Kemudian ada Kang Ahmad bersama keluarganya dari Bandung, Rancabolang atau mana Bu ya, Kang Ahmad Ibu ya. Mudah-mudahan hari ini yang sudah hadir juga diberikan kesehatan, kejembaran ya, ketenangan kalbu dan selalu ditanamkan dalam dirinya ridho kepada Allah, ridho kepada agama Islam, ridho kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi teladan kita. Selalu tekankan dalam kalbu kita, raditu billahi robban. Jangan bosan-bosan Bu. Wabil islami dinan, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Selalu minta Rabbi zidni ilma warzuqni. Mudah-mudahan kita dalam keadaan hidup yang istiqomah, berbahagia, dan selalu rindu untuk jamaah. Ya, kemudian kita juga menginginkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan diberikan kemampuan untuk belajar. Karena Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan orang yang belajar Al-Qur'an serta mengajarkannya pasti akan bermanfaat. Nah, dan ketika cerita tentang manfaat, Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Ya, jika kita mengenal sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tola umur mahasuna amalu. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang umurnya itu tola, tol itu panjang ya, yang umurnya panjang dan amalnya, mahasuna amal baik amalnya. Alhamdulillah yang gabung Kang Agus dari Bogor ya bersama keluarga. Yuk hari ini kita lanjutkan tadarus kita dan membaca tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-An'am. Surat Al-An'am mulai ayat ke-141. Pelajaran yang sudah kita dapat kemarin simpen dulu ya. Saya nggak bakal tes, saya nggak bakal tanya karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal di luar kepala. Ya, ya di luar kepala, ada di buku, ada di mana Bu ya. Yuk kita sama-sama niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan mohon bimbingan kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin 141 sudah Bu ya. Nah, itu dong ingetin kalau sudah Bu ya. Jangan api-api. Ya. Jadi hari ini ayat 142. Mudah-mudahan kita bisa 5 ayat kita baca ya. Ayat 142 surat Al-An'am. Wa minal an'ami hamulatan wa farshan. Kulu mimma rajaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan.
إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه
رجس أو فسقا أهل لغير الله به أمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فمن البقر والغنم حرمنا عليهم والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Dan bacaan Al-Quran kita surat Al-An'am 142 sampai 147 sebanyak 6 ayat yang baiknya yang benarnya diterima sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar mengulang-ulang pelajaran kita sehingga makin hari makin baik bacaan Al-Quran
kita ulah bosenan Bapak Ibu, sok sanajan salah, sok sanajan loba putar kategna, mudah-mudahan orang termasuk yang senantiasa terus-terusan istiqomah berjamaah dalam keadaan berbahagia untuk terus-terusan belajar membaca Al-Quran. Yang bergabung Hilda dari Cirebon dan keluarga, dan Ibu Irin juga dari Cirebon bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, kita setelah membaca, kita ingin meningkatkan pemahaman kita, juga ingin memilih dan memilah mana yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan amalan kita itu jadi nikmat dan pada saatnya bisa kita perlihatkan kepada orang lain sebagai mau'idhah hasanah, contoh teladan bagi yang lain dalam mengamalkan dan menikmati ayat-ayat suci Al-Quran. Niatkan dari dalam diri kita, Bu, kita itu membaca untuk mendapat pemahaman, paham untuk mengamalkan, kemudian beramal untuk nikmat, dan setelah nikmat untuk disampaikan, didakwahkan kepada orang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia itu ke jalan Allah dengan ilmu, wal mau'idotul hasanah, dan dengan contoh teladan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan yang diperlihatkan kepada kehidupan sesama manusia. Yuk kita lihat dari ayat 142. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Ada yang untuk mengangkut, ada yang untuk disembelih. Gajah untuk apa, Bu? Untuk mengangkut. Kambing untuk disembelih. Kalau sapi untuk mengangkut dan disembelih. Ya, gitu Bu ya. Ayam untuk disembelih, bukan diadukan, Bu ya. Ya. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Masya Allah. Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan dekat-dekat dengan setan. Jangan berteman dengan setan. Bapak Ibu, siapa teman setan? Ya setan lagi, masa Ibu, Bapak ya. Teman setan siapa? Setan lagi. Tapi setan-setan itu mendapat tugas dari mbah engkongnya setan. Yaitu untuk apa, Bu? Untuk menggoda manusia supaya tidak mengikuti jalan Allah. Supaya apa? Bisa menemani dia menjadi pembangkang kepada Allah dan menjadi temannya di neraka. Makanya ditegaskan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang bilang musuh yang nyata bagimu itu siapa, Bu? Allah. Allah sudah tahu bahwa ada yang namanya setan yang akan menjadi musuh manusia. Kebanyakan manusia kira-kira menganggap setan teman, menganggap setan musuh, menganggap setan teman, ya. Nah, bisa jadi kita juga termasuk yang sering menganggap setan jadi teman. Ya, Ibu kadang suka iri melihat kelakuan orang lain, kadang suka dengki, kadang menjalankan apa yang dilarang Allah, melakukan apa yang dilarang, menjauhi atau tidak melakukan apa yang diperintahkan. Itu teh menjadi teman-teman setan. Ya, baik Bapak Ibu. Di ayat 142 Allah menegaskan bahwa setan itu musuh yang nyata bagimu. Yuk kita lanjut ke ayat 143. Yaitu, nah di sini di ayat 143-nya disebutkan 8 binatang yang berpasangan. Sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah,
Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina ataukah 142, iya betul 143. Jadi yang diharamkan Allah itu diantaranya disebutkan di sini terkait dengan yang dari ayat sebelumnya, yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini adalah penjelasan mengenai kebodohan orang-orang Arab jahiliyah sebelum kehadiran Islam, yaitu mereka mengharamkan sebagian dari binatang ternak serta menjadikan beberapa kelompok. Ada bahirah, ada syaibah, ada wasilah dan ham, ya. Dan juga ketentuan-ketentuan lainnya yang mereka buat dalam hal binatang ternak, tanaman dan buah-buahan. Jadi mereka itu mengarang-arang sesuatu yang dihalalkan Allah mereka haramkan. Di antaranya yang disebut di sini ada bahirah. Bahirah itu apa katanya kemarin penjelasannya, Bu? Nah, kita baca penjelasannya. Kalau belum bisa ya kita lihat dulu ya. Apa itu bahirah? Nah, bahirah itu adalah unta betina yang telah beranak 5 kali. Ya, jadi kis anak nanti 5, Bu. Jadi kayak ibu-ibu di dia nulis boga anak 5, tamah lain bahiroh. Ada lain unta, Bu ya. Dan anak yang kelima itu jantan. Jadi anakan anak nu kalimana jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya. Belah telinganya. Ditilik, ya, dibelah di tanaan. Dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil air susunya, dilepaskan, ya, merdeka, sudah punya anak dan anak yang kelimanya adalah jantan. Itu unta merdeka, pada dek. Ayah sekaliwat kak dikirim 5 orang. Unta punya. Nah itu diharamkan oleh mereka, tidak boleh disembelih, dimakan. Padahal nggak ada urusan, Bu ya. Alhamdulillah bapak-bapak itu buka onta di jadi urusan dengan itu ya. Nah, kemudian namanya wasilah yaitu seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Nah, jadi si wasilah mah domba, domba betina berdomba jantan. Betina, Bu, yang wasilah madanu anakan mah betina. Seekor domba betina yang melahirkan anak kembar. Jadi anak tante kembar. Ayo domba anaknya kembar dua kembar, Bu ya. Yang terdiri dari jantan dan betina. Jadi kembar nanti nakula sadewa gitu, Bu ya. Ayo nakula sadewa mah jalur dua nana. Ima sahajing sahabu. Kembar awe jeung lalaki sahabu. Siapa? Ya, abdi gak apa. Ibu diberi ngaranna saha. Sama aja Sinta, tapi eta mah lain anak kembar, eta mah kabogohna punya. Maka yang jantan itu disebut wasilah, tidak disembelih dan maka yang jantannya disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Jadi kalau seekor unta betina itu melahirkan 2 anak, maka yang jantannya disebut anak jantan maksudnya ya. Kalau yang beranaknya betina apa? Betina. Jadi si wasilah ini jantan apa betina? Benar Ibu tadi, Ibu. Ya, jadi kalau benar itu pertahankan, Bu, jangan gitu. Jangan, ya. Yang salah saya, ya. Jadi yang jantan ini yang wasilah ini jantan. Kalau bahiroh tadi unta betina. Kalau wasilah kambing jantan. Ayana di mana, Bu? Di Garut, ya. Di Garut, rumah Garut. Karena si wasilah, Pak ya.
Tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Karunya teuing tidak disembelih diserahkan kepada berhala. Ya. Kemudian yang namanya ham yaitu unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena tidak dapat membuntingi unta betina 10 kali. 10 kali, Bu. Ya, karena telah dapat membuntingi betina 10 kali. Jadi si unta, ini unta Bu, ham ini unta, ya tidak boleh diganggu gugat. Ya, dia telah membuntingi, jadi bisa ngawin lebih ke 10 kali anakan. Eta unta Pak Dede, ya, lain Pak Dede, ya. Katakanlah tidaklah ada oleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai. Jadi ditegaskan tidak ada itu haram-haraman urusan unta yang sudah menghamili 10 betina atau kambing jantan yang lahirnya kembar atau unta yang betina yang sudah melahirkan 5 kali dan anak kelimanya adalah jantan. Jadi ada yang dibegitukan Bu, ya dianggap karamat mun ayeuna berbunya. Ya. Kemudian atau darah yang mengalir atau daging babi. Jadi yang diharamkan itu adalah makanan itu adalah dari bangkai atau darah yang mengalir. Darah yang mengalir kalau disebutnya di kita apa? Marus. Tapi Pak udah tuh mengalir ya mungkin ngagibleknya ayeuna mah pasti goreng banyak tapi tetap haram. Hati-hati Bapak Ibu kalau membeli ati ya, membeli ati di pasar tes apakah itu marus atau ati. Karena antara ati dan marus kalau sudah ngagiblek, apa ngagiblek itu bahasa Inggrisnya Bu? Iya. Kalau sudah menggumpal itu nyaris tidak mudah membedakan mana yang ati, mana yang darah. Kalau yang ati bagaimana Bu? Ada teksturnya, ada seratnya, katingali mun dipotong dikeret gitu Bu ya. Tapi kan kalau sudah dalam bentuk persegi-persegi seperti apa yang hitam-hitam cendol cincang itu, kalau sudah begitu kan nggak kelihatan. Ya, makanya saya sarankan kalau beli ati ya di pasar lihatlah yang masih berbentuk ati, jangan yang sudah dikemas dalam kemasan yang sudah dibikin persegi-persegi 1 sentian. Itu mah masih ragu apakah benar ati atau marus atau darah yang sudah digumpalkan. Atau daging babi, ini jelas-jelas. Jadi derajatnya bangkai, darah itu sederajat dengan daging babi. Yang ditakuti di kita mah daging babi aja, Bu. Ya. Kalau bangkai mah nggak takut. Ya, bangkai ayam tiren matinya kemarin itu bangkai, Bu. Hati-hati. Makanya saya sejak mungkin puluhan tahun yang lalu saya menyatakan diri saya tidak akan makan ayam yang tidak yakin saya menyembelihnya dengan benar. Kenapa? Kalau bangkai kan haram. Memasukkan barang-barang haram ke dalam badan akan menjadi kelakuan haram. Ya Bu ya. Jadi jangan lupa kalau makan barang haram kelakuannya akan haram. Ya, kalau pejabat memakan barang haram maka kelakuannya juga banyak haram. Wis haram jadah judulnya haram jadah. Ada pejabat haram jadah. Nu bager ge aya, Bu. Ya. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi ditambahkan ada bangkai, ada darah dan ada daging babi, ditambah yang disembelih tidak atas nama Allah. Jadi bukan babi, bukan juga bangkai, bukan juga bangkai artinya benar disembelih, bukan juga darah. Tapi disembelihnya untuk ini dalam rangka dalam rangkanya itu Bu, dalam rangka 17-an nyembelih hewan. Itu nggak boleh Bu, haram itu Bu ya. Tetap dalam rangka mengharap ridho Allah. Adapun acaranya kebenaran pas tanggal 17 Indonesianya merdeka. Nippon sudah mati, Indonesia merdeka. Punya di tanggal 17 boleh menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, boleh, boleh, tapi tetap bismillah atas nama
Nyebut nama Allah. Gitu ya. Dipakai akhir Agustusan pek wae. Ya. Pak RW, wah gembira 17 Agustus tahun ini genap saya usia 60 tahun. Ngambil 60 sapi sembelih. Nah, gitu ya. Itu kalau tidak menyebut nama Allah haram. Menyebut nama Allahnya kapan? Nah, ini ya, Bu, Pak, hati-hati. Menyebut nama Allah itu harus setiap nyawa hilang sebut nama Allah. Jangan diberjemaahkan. Ya, dijajarkan, punya Bismillahirrahmanirrahim. Berat temennya. Udah hiji. Bismillah. Bismillah. Atulillah Pak itulah ajaran agama. Kalau mau sehat, mau lillah. Sama dengan ibu melihat atulillah, aku sholat imamnya, aku dulu 4 rakaat duhur, apa capek. Kenapa asal 4 rakaat, 2 we. Nah, itu Bu ya. Geus mah rumahu 4 terus cepet terus kena teh tidak diterima. Dianggapnya sholat yang lalai. Naudzubillah. Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa yang 4 hal yaitu yang namanya bangkai, darah yang mengalir atau daging babi dan yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan mengampuni lagi Maha Penyayang. Artinya terpaksa itu bagaimana Bu? Tidak ada lagi selain itu yang bisa dimakan. Ya, dismenta kata tangan itu diberenya, gespen ayah. Ya, ada tempat penyembelihan, kemudian kita tengah wadahan. Alhamdulillah Bu, Pak, Bu. Pernah perhatikan nggak kalau ibu ke pasar ujung Berung? Suka ada yang biasanya perempuan Bu, bawa milih ayam, no itu dipencit terus dia bawa jeruk nipis sama kantong plastik. Dan begitu disembeli, terus si darahnya itu karena plastik ke nulis saya jeruk nipisan di bawah. Kita kalau naon Bu, kanggo tukang-tukang anu sok maracul tengah penting itu teh saudara eta cenah supaya kiat memberikan layanan. Jadi pada dagu naik kuat tong itu daging ayam itu bener. Saya daging ayamnya tuh ayam di Abijung mencitnya Ariwani. Kayak Ariwani ya. Datu ayah ayamnya Pak cek satu ayah tuh bangun imah loh Pak. Ya. Baik, begitu dipahami daging babi, darah, kemudian bangkai dan hewan yang disembelih bukan nama. Yang perlu kita hati-hati mungkin kalau daging babi banyak yang memperhatikan. Kemudian bangkai juga sekarang sudah mulai ada tim pengawasan untuk hewan-hewan yang disembelih. Tapi kan kita tidak tahu. Kalau tiba-tiba datang ke pasar Ciroyong geus ngabaki ka we paha jeung dada sepanjang jalan mulai dari jam 2 malam punya paha ayam jeung dada ayam ogorantung punya kan kita tidak tahu. Geus ngabuliga we huluan. Hanya itu harus hati-hati. Sok sanajan. Ya, meskipun kita mau hajat gede-gedean, tapi tetap harus pastikan bahwa yang kita sajikan kepada orang lain adalah barang halal. Jadi ingat Bu, bukan hanya yang makan, yang kena hukum haramnya itu, tapi yang menyajikan, yang tidak tahu. Ya, saya kalau hajat tanya dulu yang ngasih cateringnya siapa. Ya, aduh, bau bicara mungkin mahesya atau barang dahar teh, memang didiknya untuk itu. Ya, tapi insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Ya, pernah suatu waktu saya begitu mau makan, saya tidak mau makannya, tidak mau. Artinya apa? Terjadilah gitu ya. Nah, padahal apa namanya Bu? Kalau yang pakai ati itu bukan sambal goreng yang ada kentang, ada atinya, apa namanya? Sambal goreng kentang. Hah? Iya kan yang merah-merah warnanya itu enak banget tuh. Diambil. Begitu mau dimakan saya ragu nggak mau akhirnya saya sisih kepinggirkan dan saya makan. Apa yang terjadi Bu? Nah, apa yang terjadi? Saya dapat berita bahwa yang di sana yang hajat yang ngomong alhamdulillah mirah cenah tirinya mah catering teh. Begitu ditanya si cateringnya itu apa? Atinya itu bukan ati ya, tapi tadi marus ya. Dia yang cerita ya yang cateringnya
Kenapa bisa murah? Ya saya kan beli atinya murah di tempat yang murah. Loh, kok bisa ati murah? Dari mana ati murah? Dua kemungkinan, hayam mati ataupun marus. Ya, gitu ya. Nggak mungkin bisa murah. Karena ati mah hayam segitu gedenya, ati mah cuma segede gitu. Ya. Kambing atau sapi yang gede juga artinya paling ya nggak nyampe 2 kilo. Ya. Tapi kok bisa murah? Nah, itu yang aneh. Ya. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Jadi dulu di zaman Nabi Musa, pada orang-orang Yahudi itu pernah diharamkan binatang berkuku. Binatang berkuku apa saja, Bu? Terus yang berkuku apa? Harimau, kucing, anjing, gitu ya. Manusia mah bukan binatang atau Bu. Ya. Dan dari sapi dan domba. Jadi yang diharamkan kepada orang Yahudi itu sapi, domba, dan binatang berkuku. Hanya sampai sekarang wajar ada yang mereka tidak pernah menyembelih domba. Tapi mereka lupa, mereka lupa pada saatnya ingin meniru umat Islam untuk mengaburkan keyakinan umat Islam, mereka menyebut Nabi Ishak itu disembelih dan diganti dengan domba. Kemudian dombanya dagingnya dimakan. Berarti kan tidak sesuai itu ya. Jadi kelihatan sekali bohongnya. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim siapa, Bu? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Bukan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak yang disembelih domba, Bu. Yang akan dikurbankan, nggak Bu, biar ketawa lah Bu ya. Yang akan dikurbankan, yang diperintah dikurbankan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim apa? Kepada Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail. Nah, orang-orang Yahudi itu bikin film, Bu, seolah-olah yang dikurbankan itu adalah Nabi. Malah bikin tempatnya, Bu. Tempatnya itu di Bethlehem, di Jabal Umar. Mereka bikin, disinilah katanya dulu Ishak mau disembelih oleh Abraham. Kata saya teh, gaib, kita teh salah. Sana salah mau kau kan anu diterangkan oleh ku abdi mah cenah ieu mah kitab mereka nya sok atuh kita tadi atau bisi salah gitunya bahwa yang diceritakan ketika dalam perjalanan adalah versinya Bani Israil. Jadi harus paham Bu, teman yang diceritakan gitu ya. Nah, selain lemak yang melekat di punggung keduanya. Nah, jadi lemak Bu, supaya lemak anu sok dina tong sapi itu bagi mereka haram. Bagi umat Islam halal enggak? Halal, segala lagi halal Bu, bagi umat Islam bagusnya Bu, Allah Subhanahu wa taala. Selain lemak yang melekat di punggung keduanya. Jadi artinya bagi mereka juga, nah, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Jadi lemak-lemak lainnya haram kecuali yang melekat pada tulang, pada usus dan di usus kan sudah banyak lemak Bu. Kesenangan Ibu namanya apa Bu? Jando namanya apalagi Bu? Kerewedan. Sok aya lemak tentunya. Ya, kerewedan Bu yang kalau di pasar itu kan suka dicampur macam-macam Bu PKD-nya Bu, geus numpuk, geus jelas. Gitu ya. Ngaranna kerewedan. Bahasa Tasik gitu Bu, bahasa pasar Cikurubuk ya kerewedan. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka dan sesungguhnya kami adalah maha besar. Jadi Allah pernah memberi petunjuk kepada Bani Israel dan Bani Israel baung. Makanya disebutnya juga maghdubi alaihim. Ya, yang baungnya, yang solehnya juga ada. Yuk kita sama-sama syukuri hari ini sudah membaca 6 ayat. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada yang bisa kita amalkan untuk kemudian menjadi bagian dari kehidupan yang kita nikmati dan kita sebar luaskan. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca ayat-ayat dan surat-surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin